Teganya suamiku berselingkuh dengan wanita pelakor sampai dia hamil. Aku pun balas dengan gugat cerai dia dan pergi meninggalkannya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mas, ini apa mas? Anissa berbisik, jarinya gemetar menunjuk ke area leher suaminya yang masih bertumpu di atasnya. Bukannya terhanyut dalam gairah yang membara. Mata Anissa justru terpaku pada sebuah bercak merah keunguan yang begitu kontras di leher Devan. Tanda yang asing. Bagaimana mungkin? 3 tahun pernikahan mereka telah dilalui dengan ribuan sentuhan. Namun tidak sekalipun ia pernah meninggalkan jejak sejenis ini. Ia tahu dirinya mungkin terlalu polos dalam urusan ranjang. Tidak pernah terfikir untuk menciptakan tanda kepemilikan. Tapi Devan selama ini tidak pernah nampak keberatan dengan gayanya. Sudahlah Anissa, kamu merusak suasana hatiku. Devan mendengus kasar. Ia bangkit, seolah terburu-buru mencari celana yang entah terlempar kemana, meninggalkan Anissa terpaku. Hasratnya menguap digantikan sebuah pertanyaan yang menyesakan dada. Loh mas, aku kan cuma tanya. Aku mau pastikan saja, itu bekas gigitan nyamuk atau serangga. Biar aku obati. Ucap Anissa mencoba menjelaskan. Ia buru-buru mengenakan piyamanya, lalu menyusul sang suami yang sudah keluar kamar. Ini bukan apa-apa, Nis. Kamu itu jangan parno begitu. Jadi istri bukannya ngelayani suami dengan benar, malah bikin moodku rusak. Gerutu Devan. Pria itu langsung membanting pintu kamar dengan keras. Anissa terpaku. Selama ini Devan tidak pernah memperlakukannya dengan nada tinggi. Apalagi kasar seperti itu. Dia dikenal sebagai suami yang lembut, penyayang, dan sangat peduli pada keluarganya. Sudahlah, mungkin Mas Devan lagi capek karena pekerjaan, bisik Anissa lirih, berusaha menenangkan dirinya. Namun tidak bisa dipungkiri, hatinya perih. Kata-kata Devan tadi terngiang-ngiang dan terasa menyakitkan. Untuk mengalihkan rasa sesak, Anissa memilih masuk ke dalam kamar putri kecilnya yang tengah tertidur dengan pulas. Ia mengecup kening Zea, gadis kecil yang lahir 2 tahun yang lalu dan tertidur di sana, di sampingnya. Setelah Zea lahir, atas saran Devan, Anissa memilih fokus menjadi ibu rumah tangga. Padahal dulu mereka berdua bersama-sama membangun usaha konveksi dari nol. Hingga kini mereka telah memiliki pabrik kecil sendiri. Devan banyak turut ke lapangan, sementara Anissa melayani konsumen secara langsung maupun online. Usaha mereka berkembang pesat. Rumah petak sempit yang dulu mereka tempati, kini telah berganti menjadi rumah megah di komplek elit. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Anissa sudah sibuk di dapur. Ayam goreng bumbu kuning, sayur lodeh, dan MPASI untuk Zea sudah tersaji di atas meja makan. Selesai mencuci tangan, Anissa mencari suaminya yang sedang bermain bersama Zea di ruang tamu. Mas, sarapannya sudah siap, katanya dengan lembut. Oh iya, jawab Devan dengan singkat. Ia bangkit dari karpet dan langsung menuju ruang makan tanpa menoleh pada istrinya. Anissa menarik nafas panjang. Mas Devan masih marah sepertinya. Apa ini salahku? Tanyanya dalam hati. Ia pun menyusul ke meja makan sambil menggendong Zea. Meja penuh hidangan itu nampak hening. Tidak ada canda tawa. Hanya suara dentingan sendok dan ocehan Zea yang memecahkan sunyi. Devan nampak serius menikmati makanannya. Sementara Anissa terus digelayuti rasa tak nyaman. Tiba-tiba ponsel Devan berbunyi. Halo, ucapnya. Anissa memperhatikan wajah suaminya yang mendadak serius saat menerima telepon itu.
Aku akan segera ke sana, tanya Devan kemudian. Ia berdiri, meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, ia muncul kembali dengan tas ransel di tangannya. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Anissa heran. Aku harus keluar kota. Mungkin 2 atau 3 hari. Ada konsumen yang komplain soal produksi. Aku mau cek langsung, jawab Devan tanpa menatap wajah istrinya. Kok mendadak banget sih, Mas? Kamu tadi dengar sendiri kan? Aku baru ditelepon barusan. Iya, Mas. Tapi maksudku itu... Sudahlah, Nis. Jangan menambah beban pikiranku. Pertanyaan kamu itu malah bikin tambah pusing. Kamu ngerti nggak? Dek. Anissa memegangi dadanya. Kata-kata Devan kembali menghujam. Dalam 24 jam terakhir, suaminya berubah drastis, dingin dan kasar. Maaf, Mas, ucapnya pelan. Devan hanya melirik sekilas, lalu menggendong Zea dan menciumnya. Ayah berangkat kerja dulu ya. Zea baik-baik di rumah sama Mama. Zea tertawa kecil. Entah paham atau tidak, Devan menyerahkan putrinya kepada Anissa dan berkata, jaga dia baik-baik, aku berangkat. Tanpa menunggu jawaban, pria itu masuk ke dalam mobil dan segera melaju, meninggalkan pekarangan rumah tanpa menoleh lagi. Anissa berdiri di depan pintu, menatap kepergian suaminya. Air matanya tumpah, air mata yang sejak semalam ia tahan agar tidak terlihat. Mas Devan, kenapa kamu berubah, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya lirih, menahan sesak di dada. Ia masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. Pikirannya berkecamuk, mencoba merangkai semua perubahan sikap suaminya sejak semalam. Tak lama, pintu rumah terbuka. Seorang wanita parubaya masuk sambil membawa beberapa paper bag. Ibu, ucap Anissa. Bu Sinta, ibu mertua Anissa, tersenyum hangat. Ia langsung mengambil Zea dari pelukan Anissa. Aduh, cucu nenek makin gemes aja sih, katanya sembari menciumi pipi Zea. Anissa tersenyum. Bu Sinta memang sering datang untuk bermain dengan Zea, bahkan sesekali membantunya mengurus rumah. Devan mana, Nis? Tanya Bu Sinta kemudian. Baru saja berangkat, Bu. Wah, pagi amat berangkatnya. Jam segini biasanya masih santai. Iya, Bu. Tadi ada telepon dari pelanggan. Katanya komplain soal barang. Mas Devan mau cek langsung ke sana, Bu. Bu Sinta menghela nafas, lalu mengerutkan dahinya. Buat apa punya karyawan banyak kalau kerjanya nggak becus? Hal-hal kayak begitu harusnya bisa dihandle staf lapangan kan? Masa bosnya harus turun tangan juga sih? Anissa hanya mengangguk pelan. Entahlah, Bu. Aku juga nggak tahu. Mas Devan bilang dia akan pergi 3 hari. 3 hari? Bu Sinta nampak kaget. Kamu yakin suamimu keluar kota untuk urusan kerja? Anissa mengangguk mantap. Iya, aku yakin, Bu. Mas Devan mau ngapain lagi kalau bukan urusan kerja? Bu Sinta mendekat dan menatap menantunya penuh makna. Hati-hati, Nis. Jangan terlalu percaya sama ucapan suamimu. Kamu nggak lihat tuh di sinetron-sinetron. Bilangnya keluar kota, taunya ke rumah wanita lain. Dek. Ucapan Bu Sinta membuat Anissa terdiam, meski hanya celetukan, tapi cukup untuk membuat hatinya berdebar. Terlebih setelah kejadian semalam. Seharian ini, Anissa sangat terganggu oleh kata-kata yang dilontarkan oleh ibu mertuanya tadi pagi. Ditambah lagi dengan sikap Devan yang tiba-tiba berubah kasar. Ribuan pertanyaan berputar-putar di kepalanya. Andai saja Mas Devan sedang berada di pabrik, mungkin aku akan langsung menyusul untuk menanyakan semuanya.
Namun nyali Anissa terasa ciut. Ia tidak ingin menimbulkan keributan dalam rumah tangganya. Semoga rumah tanggaku dilindungi dari segala hal buruk, bisiknya dalam hati. Itulah keyakinan yang ia genggam kuat-kuat, satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan. Nis, malam ini ibu nginep di sini saja ya, temani kamu dan Zea, ucap Ibu Sinta sambil melipat baju-baju cucunya, merapikannya di lemari. Saat itu, mereka berada di kamar Zea. Bapak nggak apa-apa ditinggal, Bu? Tanya Anissa. Sebenarnya ia sangat senang ibu mertuanya mau menemaninya, tapi ia teringat mertua laki-lakinya yang sedang sakit-sakitan. Nggak apa-apa, ada adikmu yang jaga di rumah, jawab Bu Sinta santai sambil tetap menatap pakaian. Zea pasti senang malam ini bisa bobok sama neneknya, kata Anissa dengan senyum tipis. Wanita parubaya itu hanya tersenyum. Setelah semua pakaian rapi, ia duduk di sebelah Anissa dan mengusap pucuk kepala menantunya dengan lembut. Nis, mulai sekarang kamu harus mulai merawat dirimu ya. Jaga penampilanmu agar tetap menarik di mata suamimu. Anissa menunduk. Ia melihat pakaian yang dikenakannya hanya daster rumahan. Rambut digulung seadanya. Hehehe, semenjak jadi ibu rumah tangga dan mengurus anak terus, aku jadi agak males dandan, Bu, sahutnya malu-malu. Setidaknya kalau suamimu pulang kerja, kamu sambut dengan dandan yang cantik, biar dia betah di rumah. Anissa terdiam. Benarkah Devan sudah bosan dengan penampilannya sekarang? Apa itu penyebab perubahan sikapnya? Sebagai istri memang harus begitu, Nak. Karena godaan di luar sana itu banyak. Apalagi anak ibu itu tampan dan mapan. Canda Bu Sinta sambil tersenyum nakal. Anissa tertawa kecil, sedikit lega karena suasana menjadi lebih ringan. Benar, Bu. Aku akan ikuti nasihat Ibu. Terima kasih ya, Bu, balas Anissa dengan tulus. Sama-sama, Nak. Sudah, kamu istirahat ya. Ini sudah malam. Biar Zea tidur sama Ibu. Baik, Bu. Anissa berbaring. Dengan lembut, Bu Sinta menyelimuti menantunya penuh kasih sayang. Sungguh, Anissa sangat bersyukur memiliki ibu mertua yang memperlakukannya layaknya anaknya sendiri. Sudah lebih dari 3 hari Devan tidak pulang. Selama itu pula, Anissa terus-menerus diliputi rasa gelisah. Devan sangat sulit dihubungi. Kadang-kadang nomor ponselnya bahkan tidak aktif. Anissa hanya bisa mengandalkan Agus, salah satu orang kepercayaan Devan di pabrik, untuk menanyakan kabar suaminya. Pak Devan masih di Jakarta, Bu. Masih banyak kerjaan yang harus diurus sama beliau, jawab Agus setiap kali Anissa bertanya. Kegelisahan semakin menumpuk, hingga pada akhirnya Anissa memutuskan ia harus ke pabrik. Sudah lama tidak berkunjung ke sana. Terakhir saat kehamilannya bermasalah dan dokter menyarankan untuk bed rest. Sejak Zea lahir, waktunya pun habis untuk mengurus keluarga. Setelah bersiap-siap, Anissa memesan taksi online dan membawa Zea. Ibu mertuanya sudah pulang pagi tadi. Pukul 10 pagi, ia tiba di depan pabrik. Bangunan itu nampak sibuk, meski dari luar terlihat lengang. Para karyawan, hampir 300 orang jumlahnya tengah sibuk di dalam. Anissa masuk sambil mendorong stroller Zea. Banyak pasang mata yang memperhatikannya. Sebagian mengenali dirinya dan menyapa sopan. Sebagian lain hanya menatapnya penasaran. Mungkin karyawan baru yang belum mengenal dirinya. Bu Anissa, tegur Agus saat melihatnya tiba di ruang depan. Kenapa ibu kesini? Tanyanya, nampak sedikit tegang. Kenapa, Gus? Saya nggak boleh kesini, sahut Anissa tenang, meski tajam. Bukan begitu, Bu. Hanya saja saya kaget
Kenapa nggak bilang dulu biar saya siap-siap, Bu? Aku memang sengaja datang. Sudah lama aku tidak melihat keadaan pabrik. Baik, Bu. Kebetulan ada beberapa pekerjaan yang ditunda karena Pak Devan belum juga kembali. Silakan ke ruang kerja, Bu. Agus berjalan terlebih dahulu, mengantar Anissa ke ruangan kerja yang dulunya milik mereka berdua, Anissa dan Devan. Begitu pintu dibuka, Anissa mengerit. Ruangan itu sudah banyak berubah. Cat dinding yang dulu lembut berwarna pink muda, kini berganti oranye menyala. Lukisan yang dulu ia pasang pun sudah tidak ada. Mejaku mana, Gus? Tanya Anissa heran. Meja dan kursi Bu Anissa itu... waktu itu dipindahkan ke ruang lain, Bu. Kemana? Dan kenapa dipindahkan? Waktu itu Pak Devan menerima karyawan baru untuk tim desain. Karena belum ada meja, jadi meja ibu yang dipakai. Loh, bukannya ada anggaran untuk itu ya? Kenapa harus meja dan kursiku? Kami juga tidak tahu, Bu. Itu perintah langsung dari Pak Devan. Anissa duduk di kursi Devan. Ia menatap meja kosong itu, kosong seperti pikirannya saat ini. Mana pekerjaan yang harus Mas Devan periksa? Biar aku lihat. Sebentar, Bu. Agus mengambil sebuah file dari rak dan menyerahkannya kepada Anissa. Ini desain dari salah satu klien. Kami menunggu persetujuan Pak Devan agar bisa langsung produksi. Anissa membuka lembaran demi lembaran. Desain itu bagus, sangat potensial. Ia yakin akan laris di pasaran. Aku pelajari dulu. Kalau cocok, aku yang akan tanda tangan. Baik, Bu. Agus lalu meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, diam-diam ia mengirim pesan dari ponselnya. Sudah setengah jam Anissa berada di ruangan itu. Ia sibuk membaca sambil sesekali menenangkan Zea yang mulai rewel. Anak mama haus ya? Sabar ya nak, mama buatin susu dulu, ucap Anissa, tersenyum pada putrinya. Setelah Zea tenang dan meminum susu, Anissa kembali merapikan perlengkapan bayi, pampers, susu, tisu basah. Semua ia siapkan di kantong besar. Zea, mama ke kamar mandi dulu ya nak, ucapnya. Anissa berjalan ke toilet yang berada di dalam ruangan, namun langkahnya terhenti. Matanya menatap sebuah benda yang tergeletak di sudut wastafel. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Apa ini? Bisiknya pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Anissa membalik-balikan celana dan pakaian dalam wanita yang bergantung di dalam kamar mandi. Matanya menyipit. Jemarinya berhenti sejenak saat menyadari satu hal. Ini bukan miliknya. Siapa yang menaruh ini di sini? Batinnya bergejolak. Mungkinkah ini milik salah satu pegawai? Tapi, apa mungkin ada karyawan yang begitu lancang menggunakan kamar mandi di ruang kerja pribadinya? Bukankah toilet untuk karyawan sudah tersedia di bagian produksi? Apa mungkin? Anissa menggeleng, mencoba menepis prasangka buruk yang mulai merayapi pikirannya. Meskipun hatinya mulai gundah, ia berusaha untuk berpikir positif. Setelah menuntaskan hajatnya, Anissa kembali ke ruang kerja. Helaan nafasnya terdengar pelan ketika melihat sang putri Zea sudah terlelap di dalam stoler. Ada rasa bersalah menyusup di dalam dadanya. Ini adalah kali pertama ia kembali ke pabrik pasca melahirkan, dan ia datang tanpa persiapan. Tidak ada alas bermain, tidak ada selimut tambahan. Zea terpaksa tetap berada di dalam stoler sepanjang hari. Anissa duduk dan mulai memeriksa satu persatu dokumen pekerjaan milik Devan yang tertunda. Jika tidak menemukan kejanggalan, ia langsung menandatanganinya. Dalam hati ia yakin, suaminya akan senang melihat semua urusan administrasinya beres sepulangnya nanti. Getaran ponsel di atas meja mengejutkannya.
Ia terburu-buru meliriknya dan senyum mereka saat nama sang suami terpampang di layar. Besok aku sudah pulang. Ada yang ingin aku ceritakan padamu. Bunyi pesan itu. Jujur ia senang. Akhirnya Devan membalas pesannya. Tapi tetap saja ada yang menyesakan. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada sapaan manis seperti dulu. Hanya satu kalimat pendek, penuh misteri. Sesibuk itukah kamu di sana, Mas? Bisik Anissa lirih. Lebih dari 2 jam Anissa berada di pabrik. Ia sempat berkeliling ke tempat produksi, menyapa beberapa karyawan, dan memperhatikan proses kerja. Usaha yang ia rintis bersama Devan kini berkembang dengan pesat. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar bisikan 2 karyawan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Itu siapa ya? Aku belum pernah lihat dia di sini, bisik salah satu. Dengar-dengar itu istrinya Pak Devan. Aku juga baru lihat sekarang. Kata Pak Agus, beliau nggak pernah kesini lagi semenjak melahirkan. Jawab yang lain. Oh, yang cantik ini ya? Natural banget ya, nggak kayak yang sering datang ke sini. Dandanannya menor banget. Dek, apa? Siapa yang sering datang ke sini? Hati Anissa mencelos. Hush, jangan keras-keras ngomongnya. Bisa berabe kalau dia dengar. Bisik temannya. Sedikit panik. Anissa menarik nafas panjang, mencoba tenang. Ia melanjutkan inspeksi ke area produksi. Sementara Zea dijaga oleh salah satu karyawan yang ia percayai. Seharian di pabrik membuatnya sadar, banyak perubahan yang terjadi, banyak wajah baru yang tidak ia kenal. Tidak seperti dulu, saat ia dan Devan selalu bersama-sama mengurus semuanya. Pukul 3 sore, Anissa memutuskan untuk pulang. Rasa lelah mulai menjalar, kantuk pun menghampiri. Semua urusan pekerjaan sudah ia selesaikan. Apa besok Bu Anissa akan datang lagi ke sini? Tanya Agus, sopan, saat mengantar ke depan. Kenapa memangnya, Gus? Anissa balik bertanya. Kalau ibu mau datang, biar besok saya siapkan perlengkapan untuk Zea. Anissa tersenyum tipis. Selama Mas Devan belum pulang, sepertinya memang saya harus sering datang ke sini. Baik, saya titip ya, Gus. Siap, Bu. Taksi online yang ia pesan tiba. Agus membukakan pintu, melipat stroller Zea dan memasukkannya ke bagasi. Saya pulang ya, Gus. Terima kasih bantuannya. Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan. Mobil itu mulai melaju, meninggalkan halaman pabrik. Anissa melirik ke belakang melalui jendela, tapi Agus masih berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sulit ditebak. Setelahnya, pria itu mengeluarkan ponsel, mengetik sesuatu, dan mengirim pesan. Malam harinya, kesepian masih melingkupi hati Anissa. Devan belum juga pulang. Sejak siang tadi mengabari nomor ponselnya tidak bisa lagi dihubungi. Perasaannya semakin tidak menentu. Sikap Devan yang seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang suamiku sembunyikan. Tapi aku mohon, apapun itu, beri aku kekuatan untuk menghadapinya. Bisik Anissa sebelum mencoba tidur. Ia berharap saat terbangun nanti, semuanya akan baik-baik saja. Pukul 2 dini hari, Anissa terbangun. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Ponselnya tiba-tiba berdering. Saat melihat layar, nama Devan terpampang di sana. Segera ia mengangkatnya. Halo, Mas. Halo, Nis. Ini aku. Iya, Mas. Aku tahu. Jadi, besok kamu pulang kan, Mas? Aku nunggu kamu, Mas. Suaranya terdengar rapuh, seolah menahan tangis. Jadi, jam 8 pagi aku sampai rumah. Kamu jangan kemana-mana ya. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan.
Tentang apa, Mas? Aku benar-benar gak bisa tidur memikirkan semua itu. Nanti saja. Bagaimana kabar anak kita? Zea sangat merindukan ayahnya. Dan satu hal lagi, kemarin aku ke pabrik, Mas. Maaf, aku bawa Zea ke sana. Terdengar helaan nafas panjang dari seberang. Aku sudah dengar dari Agus. Tidak apa. Aku senang kamu mulai turun tangan lagi. Ya sudah, setelah ini kamu tidur ya. Aku akan segera pulang. Belum sempat Anissa menjawab. Telepon sudah diputus. Ia hanya bisa menatap layar ponsel yang kembali gelap. Tepat pukul 8 pagi. Devan benar-benar telah tiba. Mobilnya perlahan masuk ke halaman rumah. Anissa sudah bersiap. Ia berdandan rapi dan menyiapkan makanan favorit suaminya. Zea juga telah dimandikan dengan baju terbaik yang Anissa pilihkan. Begitu pintu mobil terbuka dan Devan pun turun, Anissa menyambut dengan senyum. Namun, senyumannya langsung pudar. Seseorang ikut turun dari mobil. Seorang perempuan, wajahnya asing, namun sikapnya terlalu akrab. Devan menghampiri dengan langkah mantap. Anissa, aku pulang. Anissa terdiam, dengan Zea yang dalam pelukannya. Matanya hanya terpaku pada wanita di samping Devan. Wanita cantik dengan perut besarnya. Nampak memegangi lengan Devan dan itu sungguh membuat Anissa tak nyaman. Mas, siapa wanita itu? Tanyanya. Suaranya datar, tapi dingin. Matanya tidak lagi bersinar. Hanya menyimpan tanya dan luka yang belum sempat diberi nama. Anissa, kita bicarakan ini di dalam saja ya. Ayo, seru Devan. Pria itu langsung melangkah masuk ke dalam rumah, diikuti oleh wanita yang bersamanya. Sementara itu, Anissa masih berdiri membeku di tempat, mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Sampai pada akhirnya, suara suaminya kembali membuyarkan lamunannya. Anissa, ayo masuk. Baik, Mas, jawab Anissa pelan. Dengan langkah gontai, Anissa mengikuti Devan hingga mereka tiba di ruang tamu. Duduklah, ucap Devan, menunjuk sofa untuk Anissa dan tamu yang dibawanya. Siapa dia, Mas? Temanmu? Ulang Anissa pertanyaannya. Devan terdiam sejenak, menghela nafas panjang sebelum akhirnya menjawab. Dia Ririn. Anissa menatap wanita itu dengan rasa penasaran yang mulai bercampur dengan kecurigaan. Terlihat jelas wanita itu gugup dan takut, berbeda dengan Anissa yang justru merasa semakin ingin tahu. Ririn? Ulang Anissa. Devan mengangguk. Ia melirik Ririn yang menunduk sambil memegangi perutnya yang membesar. Mas, desak Anissa. Anissa, aku minta maaf. Aku harus bilang ini. Ririn adalah... Devan menghentikan kalimatnya. Kini menatap Anissa dan anak mereka yang sedang dipangkunya. Dia adalah istriku, ujar Devan pelan, namun cukup jelas terdengar. Apa? Anissa terperanjat. Tapi detik berikutnya ia tertawa, menunjuk suaminya. Hahaha, Mas, kamu tahu kan hari ini hari ulang tahunku? Makanya kamu ngerjain aku kan, Mas? Tapi ini nggak lucu. Tapi Devan dan Ririn hanya saling pandang, tidak membalas tawa itu. Nis, maafkan aku, ucap Devan lirih. Tawa Anissa perlahan memudar, wajahnya kini datar. Maksud kamu apa, Mas? Aku menikahi Ririn secara siri 7 bulan yang lalu. Dan sekarang, aku ingin menikahinya secara resmi, agar anak yang dikandungnya bisa diakui oleh negara. Anissa menatap Ririn dari kepala hingga ke perutnya yang membuncit. Jadi kalian berzina? Lalu dia hamil? Tanyanya getir. Maaf, Nis, lirih Devan, menunduk.
Air mata mulai menetes dari sudut mata Anissa. Semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya kini terjawab. Tanda merah di leher Devan. Alasan dia sulit dihubungi. Semuanya kini sudah jelas. Suaminya bersama wanita lain. "Kenapa kamu tega melakukan ini kepadaku, Mas?" lirihnya. Andai tidak sedang menggendong Zea, mungkin Anissa sudah ngamuk. Tapi tubuhnya terlalu lemas. Kakinya seakan tidak sanggup untuk menopang beban hatinya. "Mbak Anissa, maaf. Aku dan Mas Devan." Belum sempat Ririn menyelesaikan kalimatnya, Anissa mengangkat tangannya, menyuruhnya untuk diam. Keduanya nampak berkomunikasi lewat tatapan mata. Anissa merasa seperti orang asing di tengah rumahnya sendiri. Ia ingat saat Devan tidak punya apa-apa, dan dirinya yang setia menemani hingga sang suami mapan. Namun kini, justru wanita lain yang dinikahi dan dibela. "Maafkan aku, Anissa. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi sekarang, aku mohon, izinkan kami untuk menikah resmi." "Kamu pikir aku ini apa, Mas? Kemarin kita baik-baik saja. Tiba-tiba kamu bawa wanita hamil ke rumah kita dan bilang itu adalah istrimu. Di mana otakmu, Mas?" "Aku tahu aku salah, Nis. Tapi tolong, izinkan aku untuk menebusnya. Aku akan adil pada kalian berdua." Anissa menggeleng pelan. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. "Kamu mau tahu jawabanku?" Devan pun mengangguk. "Aku tidak mengizinkan dan tidak merestui kalian untuk menikah." Ia berbalik lalu berkata, "Bawa dia keluar dari rumahku. Aku tidak sudi melihat wanita yang sudah tidur dengan suamiku." Anissa masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya dengan rapat. Ia tidak peduli pada teriakan dan ketukan Devan. Hatinya hancur. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk Zea dengan erat. "Kamu jahat, Mas. Kamu jahat," bisiknya. Seharian Anissa mengurung diri bersama Zea. Devan dan Ririn sudah pergi 2 jam yang lalu. Saat makan siang tadi, Devan sempat mengetuk dan memanggilnya untuk makan. Tapi dia diabaikan. Untungnya kebutuhan Zea sudah tersedia di dalam kamar. Susu, makanan, dan air. Saat akhirnya Anissa keluar, rumah nampak sepi. Tapi ketika tiba di dapur, matanya memicing. Bekas piring kotor dan sisa makanan masih berantakan. "Sungguh memalukan," gumamnya. Ia membersihkan meja, mencuci piring, lalu mencoba memasak mie instan. Tapi bahkan aroma gurihnya tidak menggugah selera. Tangisannya mengiringi setiap suap yang tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, sepasang tangan memeluknya dari belakang. "Sayang, maafkan Mas ya. Mas mohon." Anissa berusaha melepaskan pelukan itu, tapi Devan menahannya. "Kamu tega, Mas," isaknya. "Iya, Mas tahu. Tapi bisakah kamu memaafkan Mas? Tidak untuk perselingkuhan. Kamu tahu itu kan, Mas?" "Iya, Anissa. Mas tahu." Devan membalik tubuh istrinya, menatap wajah yang basah oleh air mata. "Sabar ya. Ini ujian dari Allah untuk rumah tangga kita. Dengarkan, pernikahan Mas dan Ririn cuma sementara. Setelah anak itu lahir, Mas akan menceraikannya." Anissa menatap suaminya, syok dan kecewa. "Kamu bilang apa, Mas?" Anissa menggelengkan kepalanya, tidak menyangka dengan ucapan yang baru saja keluar dari mulut suaminya. Apakah ini sifat asli dari Devan? Atau mungkin ucapan Devan yang mengaku sangat mencintainya itu benar, hingga tega meninggalkan Ririn setelah wanita itu melahirkan? "Aku akan menceraikan Ririn begitu anak itu lahir. Kamu mau kan, Nis, mengizinkan aku untuk menikahinya?" "Hanya untuk sementara saja, sayang. Aku janji," bujuk Devan lagi. "Kalau hanya untuk sementara, kenapa harus menikah resmi segala sih, Mas? Bukannya nanti akan susah ya kalau harus bercerai?" tanya Anissa,
menahan amarah yang mulai mendidih. Karena agar anak itu punya akta yang jelas, sayang. Hanya itu saja. Selain itu juga aku sudah berjanji pada keluarga besarnya untuk menikahinya. Balas Devan tanpa ragu. Dada Anissa terasa semakin sesak mendengar penuturan suaminya, yang tidak sedikit pun memikirkan dirinya dan Zea. Hatinya seakan diremas-remas. Kamu pria yang sangat jahat, Mas, desis Anissa. Devan mengangguk pelan. Matanya tak berani menatap istrinya. Iya, aku memang sangat jahat karena telah menyakitimu dan Zea. Maafkan aku, Anissa. Sebaiknya kamu pergi, Mas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ini tidak mudah untukku, ucap Anissa dingin. Devan membeku di tempat. Tidak, aku hanya tidak ingin melihatmu untuk saat ini, Mas. Jadi terserah kamu mau di mana. Asalkan jangan menampakkan wajahmu di hadapanku, jawab Anissa sambil menahan air mata. Anissa kemudian pergi menuju kamarnya, meninggalkan Devan sendirian di dapur, bersama dengan semangkuk mie instan yang sama sekali belum disentuhnya. Devan hanya bisa menghela nafas berat. Ia sadar, semua ini akibat ulahnya sendiri. Ulah iseng yang menjerumuskannya ke dalam pelukan Ririn. Saat ia tengah merenung, getaran ponsel di sakunya menyadarkannya. Mas, dedek bayi kangen. Sudah lebih dari 3 hari rumah yang dihuni oleh Anissa dan Devan seperti kuburan. Bukan karena kosong, tetapi karena perang dingin yang masih membekukan suasana di dalamnya. Ya, sampai detik ini Anissa masih belum juga berbicara dengan Devan. Pasca laki-laki itu membawa pulang seorang wanita hamil. Sejak saat itu juga, Devan tidak lagi bisa menikmati masakan lezat istrinya, atau pelukan hangat Anissa saat malam hari. Devan baru saja keluar dari kamar mandi dan bersiap untuk berganti pakaian. Namun ia kesulitan menemukan kemeja kerja yang biasa ia pakai. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Hanya 1 jam lagi sebelum ia harus sampai ke pabrik. Sayang, kemejaku mana ya? Kok nggak ada? Teriak Devan dari kamar. Ia tahu Anissa sedang berada di kamar Zea, mengurus anak mereka. Namun sampai beberapa kali memanggilnya, tidak ada sahutan. Devan mendesah kesal. Anissa masih saja merajuk, padahal ia sudah berulang kali meminta maaf. Kesal, Devan membuka pintu kamar Zea dengan kasar. Anissa, aku memanggilmu dari tadi. Apa kamu nggak dengar? Serunya dengan nada keras. Anissa hanya menoleh sebentar, lalu kembali fokus pada sang anak. Kamu itu tuli ya? Aku sedang bertanya padamu, Anissa. Bentaknya lagi. Akhirnya Anissa berdiri perlahan, tatapannya tajam. Namun tenang. Aku sudah menyiapkan semua pakaianmu di dalam lemari, Mas. Coba kamu ingat-ingat lagi. Apa kemejamu memang ada di rumah ini atau di tempat lain? Nyes, ucapan Anissa menusuk jantung Devan. Ia terdiam, lalu teringat terakhir kali ia memakai kemeja biru muda kesayangannya adalah saat ia pergi ke Jakarta dan kembali ke rumah Ririn. Sudah kamu ingat? Tanya Anissa sambil menggendong Zea. Ia keluar dari kamar, meninggalkan Devan yang masih membeku dengan rasa bersalahnya. Sial! Tanpa sadar, pria itu menendang meja kecil milik Zea hingga patah. Anissa sedang menyuapi anaknya bubur bayi ketika Devan keluar dari dalam rumah, bersiap untuk pergi bekerja. Sayang, aku pergi kerja dulu ya. Maaf untuk yang tadi. Aku sungguh merindukan cara kamu memperlakukanku sebagai suami. Aku rindu kamu, sayang, ucap Devan dengan lembut. Anissa yang membelakanginya hanya menahan tangis sambil menyuapi Zea. Sejak mengetahui Devan telah menikahi wanita itu, hatinya hancur. Ia bahkan tidak ingin melihat wajah pria itu. Aku mengerti perasaanmu sekarang, sayang. Jika kamu memang tidak setuju aku menikah secara resmi dengan Ririn, tidak apa, kami tidak akan menikah.
Biarkanlah seperti ini saja. Lagi pula, aku hanya menunggu Ririn melahirkan. Lalu aku akan meninggalkannya dan kembali padamu dan Zea. Lanjut Devan. Anissa menatap suaminya. Raut wajahnya sulit diartikan. Kalau memang ingin meninggalkan dia, kenapa nggak sekarang saja, Mas? Atau kemarin-kemarin, saat dia belum hamil? Kenapa baru sekarang? Devan menghela nafas berat. Aku merasa bersalah padanya, karena akulah yang merenggut mahkotanya. Setelah itu, aku merasa menyesal. Tapi aku ingat kita punya seorang putri. Aku takut karma itu menimpa Zea. Itu sebabnya aku tetap di sisinya dan menikahinya, meskipun secara siri. Air mata Anissa kembali mengalir. Padahal baru setengah jam lalu ia berhenti menangis. Tapi jawaban Devan selalu saja membuat hatinya terluka. Dengan lembut, Devan mengusap air mata istrinya. Bersabarlah sebentar lagi, sayang. Aku tahu apa yang aku lakukan ini sangatlah salah. Tapi izinkan aku untuk menebus semuanya. Aku akan memperbaiki semuanya, mengembalikan semuanya seperti semula. Kamu mau kan? Anissa tidak menjawab. Ia hanya terisak dalam pelukan Devan, pelukan yang dulu menenangkan. Tetapi kini, pelukan itu bukan hanya miliknya. Ada wanita lain di dalamnya. Siang harinya, sambil menemani Zea bermain di teras rumah, Anissa membuka akun media sosialnya. Ia mulai mencari akun milik Devan, mencoba menelusuri siapa saja yang berteman dengannya. Tapi ia tidak menemukan akun Ririn berteman dengan Devan. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, dari mana hubungan mereka dimulai. Anissa tidak menyerah. Ia mencari nama Ririn, menelusuri dengan gigih. Ingin tahu seperti apa wajah wanita yang telah merebut hati suaminya. Tapi tetap saja, tidak ada hasil. Hingga tiba-tiba, telepon dari Bu Sinta mengalihkan perhatiannya. Segera Anissa menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Assalamualaikum, Bu. Sapa Anissa dengan sopan. Waalaikumsalam, Nis. Kamu ada waktu untuk datang ke rumah Ibu? Ada yang ingin Ibu bicarakan denganmu dan Devan. Dek, ada apa ya, Bu? Tanya Anissa, sedikit cemas. Meski begitu, ia bisa sedikit menebak topik pembicaraan itu. Apakah Devan sudah memberitahu orang tuanya tentang keadaan rumah tangga mereka? Nanti saja di rumah kita bicarakan ya. Sore ini kamu bisa kan? Pokoknya kamu usahakan datang, karena ini menyangkut kalian berdua. Baik, Bu. Sore ini aku akan datang ke rumah Ibu. Jawab Anissa singkat. Baiklah, Nak. Ibu tunggu ya di rumah. Anissa menggenggam ponsel yang telah mati dengan erat di dadanya. Rasa sesak dan penasaran menyelimuti pikirannya. Apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta? Apa yang akan disampaikan oleh Bu Sinta nanti? Apa ini ada hubungannya dengan Ririn? Atau sesuatu yang lebih mengejutkan? Ya Allah, aku mohon, berikanlah kekuatan untukku. Berikanlah kekuatan padaku untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi nanti. Anissa melangkah pelan menuju rumah ibu mertuanya. Dan dari kejauhan, ia sudah melihat mobil suaminya terparkir rapi di halaman. Hatinya semakin yakin bahwa kedua mertuanya sudah mengetahui apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya, terutama tentang Ririn dan kehamilannya. Sampai detik ini pun, Anissa belum mendapatkan informasi apapun mengenai madunya itu. Usaha mencarinya lewat media sosial pun belum membuahkan hasil. Saat hendak mengetuk pintu, suara gelak tawa terdengar dari dalam rumah. Kening Anissa mengerut. Tawa itu terdengar begitu lepas, menggambarkan kebahagiaan yang entah karena apa. Assalamualaikum, ucap Anissa dari balik pintu. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki yang mendekat. Pintu pun terbuka. Nampak Mas Devan berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja biru muda. Anissa hanya bisa terdiam.
menatap kemeja itu. Sudah ketemu kemejanya? Sudah kubilang kan, pasti ada di tempat lain, ucap Anissa. Entah pertanyaan atau sindiran. Yang pasti wajah Devan langsung memerah mendengarnya. Jangan buat keributan di rumah ini, Anissa. Kasihan ayah sedang sakit. Balasnya menahan nada. Apa aku pernah membuat keributan selama ini, Mas? Bukankah kamu yang paling tahu aku seperti apa? Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Anissa melangkah masuk. Ia menuju ruang keluarga, tempat biasa ayah dan ibu mertuanya duduk menonton berita. Namun langkahnya terhenti saat melihat Ririn duduk di antara dua mertuanya itu, dengan toples cemilan di pangkuannya. Mereka nampak sangat akrab, seperti orang tua dan anak kandung yang sudah lama tak bersua. Air mata Anissa kembali tumpah. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mereka selama ini sudah tahu? Nis, sini duduk, kata Bu Sinta. Sedikit salah tingkah, bahkan sedikit menjauh dari Ririn. Anissa tak menjawab, tatapannya sulit diartikan. Ia hanya mencari tempat kosong dan duduk di sana. Apa kabar Mbak Anissa? Tanya Ririn. Nampak biasa saja, tanpa rasa canggung. Anissa juga melihat ayah mertuanya yang dulu dingin padanya, kini bersikap hangat pada Ririn. Aku tidak bisa bilang keadaanku baik-baik saja, apalagi setelah melihatmu di sini, balas Anissa, datar tapi tajam. Sayang, jangan seperti itu. Ririn kan nanyanya baik-baik sama kamu, sela Devan, mencoba menengahi, tapi Anissa hanya diam, tidak tertarik untuk menanggapi. Bu Sinta akhirnya mengalihkan suasana, mengambil Zia dari gendongan Anissa. Cucu nenek, sini sayang, ujarnya dengan lembut. Jangan ada keributan. Kita semua di sini untuk membicarakan Devan, kamu dan Ririn, ucap Pak Harun, ayah kandung Devan. Baik ya, jawab Anissa pelan. Suasana di ruang tamu kecil itu berubah hening. Bu Sinta dan Pak Harun duduk berdampingan. Ririn di kursi sebelah kiri, Anissa di sebelah kanan, sementara Devan nampak menjauh dari keduanya. Entah karena tidak ingin terlihat memihak, atau memang lebih nyaman di sudut itu. Jadi apa yang ingin ibu bicarakan? Tanya Anissa, memecahkan keheningan. Pak Harun menghela nafas sebelum akhirnya berbicara. Sebelumnya, kami mohon maaf padamu, Anissa. Mungkin menurutmu kami tidak punya perasaan karena menerima Ririn seperti ini, ucapnya pelan. Mendengar pengakuan itu langsung dari ayah mertuanya, air mata Anissa kembali mengalir. Luka di hatinya semakin dalam. Fakta-fakta yang ia lihat barusan tidak bisa ia pungkiri. Jadi, maksud ayah dan ibu apa? Tanya Anissa, suaranya parau. Ririn sedang mengandung anak Devan, dan kata dokter, jenis kelaminnya laki-laki. Kamu pasti tahu kan maksud ayah? Jawab Pak Harun. Anissa memejamkan mata. Ia tahu betul maksud itu. Sejak dulu, ayah mertuanya menginginkan cucu laki-laki. Saat Zia lahir, pria parubaya itu bahkan tidak terlalu antusias. Tolong izinkan Devan dan Ririn untuk menikah secara resmi, agar anak yang dikandung Ririn bisa memiliki akta lahir yang sah. Timpal Bu Sinta. Anissa menatap wanita yang beberapa hari lalu memberikannya nasihat bijak. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini wajah asli dari Bu Sinta? Bukankah dulu ibu berkata, jaga suamimu, jangan biarkan ada orang ketiga. Lalu sekarang apa? Aku tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah tanggaku, Bu. Bukankah ini yang selalu ibu pesan padaku? Balas Anissa tenang, tapi tegas. Benar, Nak. Tapi ini berbeda. Nasi sudah jadi bubur. Antara Devan dan Ririn sudah ada bayi. Lantas, ayah dan ibu ingin aku menderita? Seperti itu?
Anissa menatap mereka. Bu Sinta menggeleng. Tidak seperti itu, Nak. Kami tidak ingin itu. Tapi Devan sudah terlanjur melakukan kesalahan. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Ririn. Terlebih ada bayi laki-laki di dalam kandungannya. Mengerti kan kamu? Anissa terisak. Ia merasa sendirian. Di ruangan ini, tidak ada yang berdiri di pihaknya. Bahkan Devan, yang seharusnya melindunginya, hanya duduk terdiam. Nak, kamu harusnya bersyukur. Jika kamu ikhlas dipoligami oleh suamimu, surga Firdaus adalah imbalannya. Timpal Pak Harun dengan lembut. Apa aku harus melalui ini semua ya, untuk mendapatkan surga itu? Tanya Anissa lirih. Hening, tidak ada jawaban. Semua terdiam. Anissa bangkit, menuju kamar tamu tempat Zia tidur. Saat ia sampai di depan kamar, matanya menangkap koper besar. Ia tahu pasti itu milik Ririn. Rupanya wanita itu memang tinggal di sini, bisik Anissa. Segera ia menggendong Zia. Saat baru keluar dari kamar, Devan menghadangnya. Kamu mau kemana, Nis? Kita kan belum selesai bicara, ucap Devan. Aku mau pulang, Mas. Tidak ada gunanya aku bicara di sini. Sayang, kamu kunci agar ini cepat selesai. Tolong bantu aku, pinta Devan dengan nada memelas. Anissa tersenyum miris. Apa yang mesti aku bantu, Mas? Ini masalah kalian. Kalian yang bermain curang. Kalian yang menyakitiku. Anissa melangkah melewati mereka semua. Saat hendak keluar, ia berbalik. Ayah, Ibu, maaf kalau aku tidak sesuai dengan harapan kalian. Tapi aku tidak akan mengizinkan Mas Devan untuk menikahi perempuan itu secara negara. Itu keputusanku. Suka atau tidak suka, kalian harus hadapi. Bukankah saat kalian berbagi peluh dan rahasia, tidak ada satupun dari kalian memikirkan bagaimana perasaanku? Lalu kenapa sekarang aku harus peduli dengan perasaan kalian? Ririn akhirnya bicara. Suaranya pelan namun mengusik. Tapi bagaimana dengan keluargaku, Mbak? Mereka belum tahu kehamilan ini. Anissa menoleh, lalu tertawa kecil, getir. Wanita macam apa yang kamu bela ini, Mas? Anissa membuka matanya yang baru saja terlelap ketika mendengar suara mobil berhenti di pekarangan rumah. Ia sadar saat ini suaminya baru saja pulang dari rumah Bu Sinta. Hatinya mencicit perih, menangis tanpa suara, meratapi nasibnya yang kini terasa diabaikan. Ya, diabaikan, karena saat ia pulang tadi, Devan tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mengejarnya, atau sekedar mengantarkannya pulang bersama sang putri. Rasa pedih itu kian terasa menghujam, namun Anissa tidak bisa menyerah begitu saja. Saat ia melirik ke arah Zia yang sedang tertidur, hatinya kembali menciut. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah dirinya mampu membesarkan sang putri seorang diri? Apakah dia cukup kuat untuk mencukupi kebutuhan Zia tanpa Devan di sisinya? Sayang, aku pulang. Suara Devan memecahkan keheningan saat ia masuk ke dalam kamar. Namun Anissa memilih untuk berpura-pura terlelap, menutup rapat-rapat segala luka dan pertanyaan yang menyesakan dadanya. Ia tidak ingin menjawab, tidak ingin berbicara, tidak ingin bersentuhan lagi dengan luka bersama Devan. Apa kamu sudah tidur? Tanya Devan lagi. Kali ini lebih lembut. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas yang berpura-pura teratur dari Anissa yang menjadi penolak halus. Devan akhirnya menghela nafas panjang. Mungkin ia juga lelah, sama seperti dirinya. Pelan-pelan Devan ikut berbaring, merapat ke arah punggung Anissa, lalu melingkarkan tangan kekarnya, memeluk istrinya yang telah ia lukai berkali-kali. Aku tahu banyak sekali kesalahan yang aku buat. Aku mohon, maafkan aku Anissa, maafkan aku. Bisik Devan dengan lirih, nyaris tenggelam dalam nafasnya sendiri. Anissa mendengar semua itu, tapi tetap saja berpura-pura tidur.
menahan tangis dan rasa sesak di tenggorokan yang seakan membatu. Pagi itu, Anissa berdiri di dapur, sedang mengiris sayuran. Ia berniat untuk memasak sayur sop, namun aktivitasnya terhenti seketika saat merasakan tangan Devan memeluknya dari belakang. Biasanya momen seperti ini akan membuatnya senang, tapi kali ini yang ia rasakan hanya geliat jijik dan enggan saat tubuh mereka bersentuhan. "Lepaskan aku, Mas," ucap Anissa lirih namun tegas. "Sayang, kamu jangan seperti ini terus dong. Aku nggak bisa kalau kamu terus-terusan marah sama aku. Please, maafin aku ya," balas Devan sambil menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Anissa. "Kamu terlalu menyakitiku, Mas," balas Anissa. Suaranya gemetar namun penuh luka. "Aku tahu, tapi tolong maafkan aku. Aku tidak mau rumah tangga kita hancur hanya karena Ririn. Aku cuma ingin bertanggung jawab pada bayinya. Itu saja. Aku tidak mau mengorbankan kita. Jadi aku mohon, tolong maafkan aku. Jangan marah lagi ya," lanjut Devan. Namun Anissa tetap saja terdiam, hingga akhirnya Devan kembali bicara. "Dengar Anissa, kita sudah punya Zea. Kamu pasti memikirkan masa depan anak kita kalau aku tidak ada. Jangan sampai apa yang kamu rasakan dulu juga dirasakan oleh Zea. Orang tuanya harus lengkap, dan jangan sampai kemarahanmu ini jadi peluang untuk Ririn merebutku darimu. Pikirkan itu baik-baik, Anissa." Devan pun pergi meninggalkan Anissa sendirian di dapur setelah mendengar suara ponsel yang berdering nyaring. Setengah jam kemudian, Anissa selesai memasak dan menata makanan di atas meja. Ia berniat untuk memanggil Devan untuk makan setelah beberapa hari tidak ia layani. Namun begitu keluar dari dapur, ia melihat Devan sudah rapi dan nampak bersiap untuk pergi. Pria itu baru saja keluar dari kamar sambil menggendong Zea. Begitu melihat Anissa berdiri di bawah tangga, Devan langsung menyerahkan Zea kepadanya. "Sayang, aku minta maaf. Aku harus pergi dulu. Ada sesuatu yang mesti aku urus," ucap Devan. "Kemana, Mas?" tanya Anissa, meski ia sudah bisa menebaknya. Devan terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Sayang, aku sudah gak mau bohong lagi sama kamu. Jujur aku akan pergi dengan Ririn." Anissa langsung membuang muka. Dalam hati ia bertanya, apakah Devan lupa dengan semua ucapannya di dapur tadi? "Kamu jangan marah dulu, Nis. Aku pergi cuma untuk mengantarkan Ririn pulang ke kosnya di Jakarta. Aku gak akan nginap di sana. Setelah itu aku akan langsung pulang." Tenggorokan Anissa terasa sangat sakit hanya untuk menjawab. Ia hanya mampu mengangguk lirih, dengan air mata yang kembali menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap kepergian Devan dengan hati yang berkecamuk. Jika biasanya akan selalu ada doa untuk keselamatan setiap kali Devan pergi, kali ini hanya ada luka. Terlebih karena pria itu akan pergi bersama madunya. "Mbak Anissa, tadi aku lihat suaminya pergi naik mobil. Makin keren aja ya penampilannya," kata Bu Laras sambil memilih perabotan di pedagang keliling. Sang pedagang berhenti tepat di depan rumah Anissa, dan wanita itu tengah memilih baskom barunya. "Ah, Bu Laras itu bisa saja mujinya. Namanya juga mau kerja, Bu. Ya pasti penampilannya harus bagus dong," jawab Anissa ramah. "Iya sih, Mbak. Apalagi sekarang usahanya kan makin maju. Pasti Pak Devan banyak ketemu sama klien penting kan? Pantas saja penampilannya sekarang semakin keren," sambung Bu Hesti. Anissa hanya tersenyum, tidak ingin berkomentar lebih. Tapi dilihat-lihat kok kayaknya lagi puber ya. Hahaha, ucap spontan Bu Lara seakan menampar, membuat Anissa menghentikan kegiatannya. Mbak Anissa, maaf ya. Ibu cuma bercanda saja kok, ucap Bu Laras cepat. "Gak apa-apa kok, Bu,"
Jawab Anissa sambil mencoba tersenyum. Lagian Bu Laras ini ada-ada saja ngomongnya. Mana mungkin Pak Devan puber lagi. Orang di rumah punya istri cantik kayak gini. Sambung Bu Hesti sambil tertawa kecil. Bu Laras tertawa kecil. Jangan salah loh ibu-ibu. Ponakan suamiku di kampung juga gitu. Suaminya tiba-tiba suka dandan keren. Padahal cuma penjaga toko biasa. Ternyata punya simpanan di tempat lain. Nyesek banget nggak tuh? Mana sekarang nggak bisa cerai lagi karena simpanannya lagi hamil. Kemarin dinikahi siri sama tuh laki. Kasian banget kan? Di usia mudanya dia harus jalani poligami karena selingkuhannya lagi hamil. Wah, masa sih Bu? Kalau aku sih nggak mau ya dipoligami. Mending cerai aja daripada kayak gitu. Sahut Bu Hesti. Kata Ustadz, kalau seorang istri rela dipoligami, jaminannya surga Firdaus loh Bu. Tambah Bu Laras sambil tersenyum. Anissa hanya tersenyum, menahan segala rasa yang berkecamuk. Kalau benar jaminannya surga, pasti para istri berbondong-bondong nikahin suaminya sama perempuan lain dong Bu. Celetuk Bu Hesti sambil tertawa. Pokoknya sih amit-amit ya. Jangan sampai kayak gitu. Masih banyak jalan ke surga. Bukan cuma lewat poligami saja. Itu mah untuk istri yang bermental baja dan ridho. Ucap Bu Hesti lagi sambil bergidik. Anissa yang dari tadi hanya tersenyum, kini wajahnya berubah. Apa yang sedang dibicarakan para ibu-ibu itu sepertinya akan ia alami dalam waktu dekat ini. Ia bisa menebak masa depannya kini. Suaminya sudah mulai berubah. Meskipun banyak janji manis dari Devan. Tapi sekarang, ia sendiri juga bingung. Apakah pria itu masih bisa dipercaya atau tidak? Ya Allah, rasanya aku gak sanggup kalau Mas Devan benar-benar menikahi wanita itu. Bagaimana dengan aku dan Zea? Apakah Mas Devan bisa bersikap adil pada kami? Setelah berminggu-minggu terombang-ambing dalam kekalutan yang luar biasa, Anissa akhirnya mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Setiap hari yang berlalu terasa seperti siksaan batin, apalagi ketika ibu dan ayah mertuanya yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, justru terang-terangan merestui Devan untuk menikahi Ririn secara resmi. Hati Anissa hancur berkeping-keping, merasakan pengkhianatan bukan hanya dari suaminya, tetapi juga dari pihak keluarga yang ia anggap telah menjadi bagian dari dirinya. Rasanya aku sangat berat melihat suamiku membagi cinta dengan wanita lain. Bisik Anissa dalam hati. Suaranya tercekat oleh kepedihan. Ia mengingat betul masa kecilnya yang penuh dengan gejolak. Tumbuh besar di tengah keluarga yang broken home. Trauma itu menghantuinya. Dan kini ia merasa seolah sejarah kelam akan terulang kembali kepada putrinya. Namun di tengah keterpurukan itu, sebuah kesadaran muncul. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia harus menjaga kesehatan mentalnya dan mental Zea dari racun pahit bernama pengkhianatan dan ketidakadilan. Anissa tahu, jika ia tetap bertahan, ia hanya akan menjadi cangkang kosong. Dan Zea akan tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kepalsuan dan luka. Dengan tekad yang bulat, yang membentuk dari sisa-sisa kekuatannya, Anissa memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Ia tahu ini bukan jalan yang mudah. Awalnya, Devan menolak mentah-mentah keputusan Anissa. Pria itu memohon, berjanji akan berubah, bahkan mencoba mengingatkan Anissa akan kenangan manis yang pernah mereka ukir bersama. Ibu dan ayah mertuanya pun tidak henti-hentinya membujuk Anissa untuk membatalkan niatnya itu. Bahkan menyudutkannya dengan argumen agama tentang keikhlasan berpoligami. Namun Anissa sudah menutup telinganya. Ia tetap kekeh dengan keputusannya. Air mata yang dulu sering tumpah kini pun mengering, digantikan oleh sorot mata yang penuh keteguhan.
Rasanya sudah cukup sabar aku menghadapi pengkhianatan suamiku, pikir Anissa getir. Ia telah memberikan segalanya, berjuang dari nol bersama Devan. Namun semua itu seolah tidak berarti di mata suaminya. Bagi Anissa, ini bukan lagi tentang mempertahankan sebuah ikatan pernikahan yang sudah ternoda, melainkan tentang menyelamatkan harga diri dan membangun kembali fondasi kebahagiaan yang sehat bagi dirinya dan Zea. Ia memilih untuk pergi, membawa serta harapan akan masa depan yang lebih tenang, meskipun harus berjalan sendiri. Hari-hari berlalu, proses perceraian Anissa dengan Devan tidaklah mudah, penuh dengan drama dan bujukan dari sana-sini. Namun Anissa tetap teguh pada keputusannya, membawa Zea bersamanya. Anissa pindah kembali ke rumah lamanya, rumah petak sederhana yang dulu menjadi saksi bisu perjuangannya bersama Devan saat merintis usaha konveksi. Disinilah Anissa merasa menemukan kembali kedamaian. Meskipun perihnya luka masih terasa, Anissa tahu langkahnya kini mungkin terlihat nekat di mata banyak orang. Sebagai seorang istri yang hanya ibu rumah tangga dan kini harus menghidupi putrinya sendirian, bayangan kesulitan finansial tentu menghantuinya. Tapi Anissa tidak menyerah. Ia mulai membenahi kembali kehidupannya. Dengan modal seadanya, Anissa kembali menjalankan usaha konveksi kecil-kecilan di rumah. Melayani pesanan secara daring seperti dulu. Mengurus Zea sekaligus mengelola bisnis, tentu sangat melelahkan. Ada saatnya Anissa merasa lelah, ingin menyerah, dan menangis sendirian di malam hari. Namun setiap kali menatap mata polos Zea yang penuh cinta, kekuatannya seolah terisi kembali. Dialah alasannya untuk terus melangkah, untuk membuktikan bahwa mereka berdua bisa melewati ini semua. Anissa tidak lagi peduli dengan Devan atau kehidupan barunya. Ia hanya fokus pada dirinya dan Zea. Perlahan, senyumannya kembali mengembang. Tawa Zea yang renyah adalah melodi terbaik di setiap paginya. Mungkin inilah takdir untuk Anissa, sebuah jalan yang harus ditempuh untuk menemukan kebahagiaan sejati, yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Anissa belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak kita bisa bertahan dalam kepedihan, melainkan pada keberanian untuk melepaskan apa yang menyakiti demi menemukan kedamaian yang layak kita miliki. Hati yang tulus menerima luka akan menemukan kekuatan baru untuk menyembuhkan dan mekar kembali. Tamat.